Resmi, Bayer Leverkusen datangkan Alex Garcia. Resmi, Bayern Munchen boyong Hiroki Ito. Edin Terzic tiba-tiba mundur dari Dortmund. Skuad Prancis diserang flu jelang Euro. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Performa impresif yang diperlihatkan Jay Ejes bersama Venezia di Serie B 2023-2024 mengundang minat sejumlah klub. Laman Tuttosport mewartakan, klub Serie A Torino dan tim promosi Parma ingin memboyong Ejes pada bursa transfer musim panas ini. Kans Ejes untuk bergabung dengan Torino terbuka, mengingat bandrolnya berada di kisaran 3,5 dan 4 juta euro yang dianggap sangat rasional untuk kantong klub. Namun peluang Torino lebih besar dibandingkan Parma, mengingat pelatih Venezia Paolo Vanoli hampir pasti menangani El Toro 2 tahun mulai musim 2024-2025. Ambisi Juventus mendatangkan Douglas Luiz dari Aston Villa selangkah lagi akan menjadi kenyataan. Menurut laporan Tuttosport, Luiz telah sepakat dengan kontrak berdurasi 4 tahun yang diajukan Bianconeri. Bianconeri harus melakukan pengorbanan cukup besar untuk mengamankan tanda tangan Luiz. Juve rela melepas McKennie serta Samuel Ealing Jr. plus uang sebesar 18 hingga 20 juta euro. Kini, proses negosiasi antara kedua belah klub telah memasuki tahapan akhir. Jika tidak ada aral melintang, kepindahan Luiz bisa terrealisasi dalam waktu 1 hingga 2 pekan ke depan. Bayer Leverkusen telah mengumumkan penandatanganan Alex Garcia dari Girona. Juara Bundesliga dilaporkan telah membayar 18 juta euro untuk pemain internasional Spanyol itu. Garcia bermain lebih dari 40 kali di semua kompetisi untuk Girona musim lalu, yang juga memiliki musim yang patut dikenang. Klub Katalan itu finish ketiga di La Liga dengan 81 poin. Leverkusen melihat Garcia sebagai alternatif yang sangat baik karena kemampuan passingnya dan kemampuannya menghindari tekanan. Dari sudut pandang olahraga, hal ini akan membantu. Marseille sedang mencari pelatih kepala baru setelah manajer sementara mereka, Jean-Louis Gasset, mengundurkan diri di akhir musim setelah menggantikan Gennaro Gattuso pada Februari. Menurut Sport Italia dan RM Sport, Les Pochens kini berada dalam pembicaraan lanjutan dengan De Zerbi, dan pelatih asal Italia tersebut hampir menyetujui kepindahannya ke klub Prancis tersebut. Tim Ligue 1 tersebut kini memprioritaskan kepindahan De Zerbi dan sedang dalam pembicaraan mengenai kontrak 3 tahun. Gennaro Gattuso secara resmi diumumkan sebagai pelatih baru klub Kroasia, HNK Hajduk Split. Dia menandatangani kontrak 2 tahun yang berlaku hingga Juni tahun 2026. Hajduk Split jadi klub ke-10 yang dilatih Gattuso dalam 11 tahun karirnya sebagai pelatih, dan Supersport HNL akan menjadi liga ke-7 berturut-turut di mana ia akan menjadi pelatih kepala. Gattuso diperkirakan tiba di Split minggu depan untuk memulai latihan pramusim guna menyongsong musim 2024-2025. Performa Charles De Ketelaere ternyata membaik di Atalanta. Ia tampil 50 kali di semua ajang kompetisi dan kerap jadi starter. 4 gol ia persembahkan dalam prosesnya. De Ketelaere juga mencatatkan 11 assist bagi Atalanta. Pihak Atalanta sebelumnya sudah memberikan sinyal bahwa mereka akan mempertahankan Charles De Ketelaere, dan akhirnya mereka disebut akan segera menuntaskan transfer pemain Belgia itu secara permanen dari AC Milan. Rumor ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Ia menyebut Milan akan menuntaskan penjualan De Ketelaere ke Atalanta pada hari Kamis 13 Juni tahun 2024 ini. Erik ten Hag sudah meminta manajemen MU untuk menjual Sancho di musim panas ini. Sang manajer sudah tidak membutuhkan jasa sang winger karena saat ini ia memiliki winger-winger yang bisa ia andalkan di skuad setan merah. Belum lagi Sancho hingga saat ini masih menolak permintaan maaf kepada sang manajer atas perseteruan mereka. Jadi ten Hag mantap untuk berpisah dengan sang pemain. MU dikabarkan akan melepas sang winger di angka 40 juta pound sterling. Jika ada tim yang menolak tawaran itu, maka mereka akan melepasnya. Lille sudah memastikan bahwa Leny Yoro akan dijual di musim panas ini. Penyebabnya adalah kontrak sang bek habis di tahun 2025 mendatang. Sejauh ini ia masih enggan menaikkan kontrak baru di Les Doges. Lille tidak mau ambil resiko kehilangan Yoro secara gratisan, jadi mereka memutuskan untuk menjual sang bek di musim panas ini. Menurut laporan yang beredar di Inggris, Les Doges ingin bayaran sekitar 60 juta euro untuk jasa sang bek karena bek muda berbakat milik Lille itu menarik perhatian klub top Eropa berkat performanya yang apik. Jadi mereka berharap bisa mencapai kesepakatan untuk transfer sang bek. Kisah Erik ten Hag bersama Manchester United nampaknya akan berlangsung lebih lama. Pelatih asal Belanda itu dilaporkan sedikit lagi akan menyepakati kontrak baru di Old Trafford.
Menurut laporan Fabrizio Romano, sejak pembicaraan dimulai ada progres yang positif. Kedua pihak sama-sama ingin melanjutkan kerjasama ini sehingga tidak ada kendala berarti dalam proses negosiasi kedua pihak. Menurut Romano, saat ini proses negosiasi sudah mencapai tahap final. Kedua pihak sedikit lagi akan mencapai kata sepakat. Ia akan mendapatkan tambahan 2 tahun dalam kontraknya sehingga ia akan menangani MU hingga tahun 2028 mendatang. Baru-baru ini perwakilan klub Saudi Pro League menemui agen Alisson Becker. Mereka merayunya dengan kompensasi yang besar. Sang kiper dilaporkan akan menerima gaji beberapa kali lipat lebih besar dari yang ia dapatkan di Liverpool. Jadi klub-klub itu berharap Alisson bakal tergoda. Menurut laporan Football Insider, Liverpool bisa bernafas lega karena Alisson memutuskan untuk menolak tawaran untuk pindah ke Arab Saudi tersebut. Sang kiper tidak tergoda dengan gaji besar itu karena ia masih ingin bermain di level tertinggi. AC Milan resmi mendatangkan Paulo Fonseca sebagai pelatih utama baru. Fonseca mendapatkan kontrak berdurasi 3 tahun sebagai sosok yang ditunjuk untuk menggantikan Stefano Pioli. Fonseca juga sudah memiliki pengalaman di sepak bola Italia ketika melatih AS Roma dan pernah mencapai babak semifinal Liga Eropa. Tugas Fonseca menggantikan Pioli tidak mudah, terutama dengan klub sekaliber Milan yang punya tuntutan juara di setiap musimnya. Milan ingin bertahan di papan atas Serie A dan juga bersaing secara konsisten dalam kompetisi tingkat Eropa. Kejutan besar datang dari dunia sepak bola Jerman. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Pelatih kepala Borussia Dortmund Edin Terzic tiba-tiba mengundurkan diri. Pengunduran diri Terzic cukup mengejutkan karena sang pelatih dirumorkan bakal menandatangani kontrak baru. Media-media Jerman menyebut negosiasi perpanjangan kontrak Terzic bakal dilangsungkan dalam waktu dekat. Kini Dortmund harus mencari sosok terbaik untuk bisa menggantikan posisi Terzic. Mereka tidak memiliki banyak waktu karena sebagian besar anggota skuad utama bakal berkumpul untuk pramusim pada Juli mendatang. Marcos Alonso memastikan tidak akan melanjutkan petualangannya bersama Barcelona. Alonso bakal angkat koper ketika kontraknya habis pada 30 Juni 2024 mendatang. Alonso menutup musim 2023-2024 dengan catatan 8 penampilan di semua kompetisi. Minimnya menit bermain pun membuat Alonso tidak berhasil mendapatkan tempat di skuad timnas Spanyol yang tampil di Euro 2024. Alonso mengaku masih belum tahu langkah apa yang akan ia ambil selepas meninggalkan Barcelona. Namun, pemain berusia 33 tahun itu memastikan belum berniat mengakhiri karir profesionalnya. Kontrak yang mengikat Alvaro Morata bersama Atletico sebenarnya baru akan habis pada 2026 mendatang. Meski mampu menunjukkan performa gemilang pada musim lalu dengan catatan 21 gol dari 48 penampilan, Morata tetap tidak mendapat garansi menit bermain reguler. Kini Morata memberikan ultimatum kepada para petinggi serta pelatih Atletico Madrid. Morata tidak akan segan-segan angkat kaki apabila tidak mendapat jaminan menit bermain reguler. Tim peminat Morata pun tidak perlu mengeluarkan biaya transfer besar. Ia hanya dipagari dengan rilis klaus senilai 15 juta euro. Aparel Indonesia Miles resmi jadi bagian dari sejarah klub Liga Inggris. Tranmere Rovers perkenalan seragam kandang baru untuk musim 2024-2025 sekaligus merayakan ulang tahun klub yang ke-140. Peluncuran jersey terbaru ini juga sekaligus membuat bangga Indonesia. Pasalnya, seragam peran klub Liga 2 Inggris ini diproduksi oleh aparel asli Indonesia yakni Miles. Tranmere dalam laman resmi mereka mengatakan, jersey ini merupakan penghormatan terhadap kekayaan sejarah dan tradisi klub. Bayern Munchen sudah memutuskan untuk menjual Matthijs de Ligt di musim panas ini. Mereka siap mendengarkan tawaran yang masuk untuk sang bek, namun mereka tidak mau menjualnya dengan harga yang murah. Jadi jika ada yang berani bayar mahal untuk jasa sang bek, maka Die Roten bakal dengan senang hati menjual sang bek asal Belanda tersebut. Kontrak de Ligt di Bayern Munchen sendiri tersisa 3 tahun lagi. Ia dikabarkan bisa diangkut para peminat dengan harga di kisaran 60 juta euro di musim panas ini. Bayern Munchen berhasil mendatangkan bek VfB Stuttgart Hiroki Ito pada bursa transfer musim panas tahun 2024 kali ini. Pemain asal Jepang itu pun dilaporkan menandatangani kontrak selama 4 tahun bersama Bayern atau hingga musim panas tahun 2028 mendatang. Menurut informasi dari laman Kickers, Bayern Munchen harus mengeluarkan uang sebesar 23 juta euro atau bisa mencapai angka 28 juta euro ditambah bonus untuk mendatangkan Hiroki Ito ke Allianz Arena. Kini Bayern jadi klub Jerman kedua bagi pemain berusia 25 tahun itu setelah Stuttgart. Athletic Club Bilbao mengonfirmasikan bahwa gelandang veteran Ander Herrera telah menandatangani kontrak baru berdurasi 1 tahun untuk bertahan di klub tersebut untuk musim 2024-2025. Mantan pemain Manchester United dan Paris Saint-Germain yang akan berusia 35 tahun saat musim baru dimulai pada bulan Agustus menolak kesempatan untuk kembali ke Zaragoza, tempat ia memulai karirnya untuk bertahan di Bilbao. Meski 2 musim sebelumnya, di keduanya di Stadion San Mamés dihantui cedera, Herrera mencatatkan 23 penampilan di La Liga musim lalu.
Axel Witsel dipastikan bertahan di Atletico Madrid 1 tahun lagi. Klub Colchonero mengumumkan perpanjangan kontrak hingga tahun 2025. Gelandang yang didatangkan dari Borussia Dortmund ini telah menjadi pemain kunci bagi Diego Pablo Simeone. Itulah sebabnya klub menawarinya kontrak 1 tahun lagi. Di musim kedua ini sebagai Roji Blanco, ia telah tampil sebanyak 51 kali dengan 45 kali menjadi starter dengan mencetak 2 gol. Bahkan dirinci pihak klub, ia menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak pada musim 2023-2024, yakni 4.119, hanya Oblak yang melampauinya. Remaja asal Brazil Luis Guilherme dikonfirmasi sebagai rekrutan pertama West Ham United di era Julian Lopetegui. Ia menjalani tes medis dan bergabung dari Palmeiras. The Hammers akan membayar di awal sebesar 20 juta pound sterling, ditambah potensi bonus sebesar 6 juta pound sterling untuk pemain sayap tersebut. Luis Guilherme yang dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di Brazil menyetujui kontrak 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun, bergabung secara resmi pada hari Jumat ketika jendela transfer musim panas dibuka. Menurut Fabrizio Romano, bek veteran Nacho yang kontraknya dengan Real Madrid akan habis akhir bulan ini sedang dalam negosiasi tahap lanjut untuk bergabung dengan tim Liga Pro Saudi Al Ittihad. Prospek bergabung dengan Benzema di Al Ittihad dan memulai petualangan baru tampaknya telah mempengaruhi bek kawakan tersebut. Beberapa klub termasuk tim MLS juga menunjukkan minat pada Nacho, namun dia tetap teguh bahwa jika meninggalkan Madrid, dia tidak akan bergabung dengan tim Eropa lainnya. Martin Paes telah menyandang status sebagai warga negara Indonesia WNI sejak April lalu. Hal itu memberikan dampak dalam karirnya di Liga Utama Amerika Serikat MLS. Paes berada di urutan pertama daftar kiper untuk tampil di MLS All-Star berdasarkan hasil pilihan fans yang digelar sejak 29 Mei hingga 10 Juni. MLS All-Star akan menghadapi Liga MX All-Star Meksiko pada 24 Juli di Columbus. Berdasarkan penelusuran laman 3D Degree, fans Indonesia menyumbangkan suara terbesar dalam kesuksesan Paes menempati posisi pertama. Kylian Mbappe dan Kingsley Coman melewatkan latihan Prancis pada hari Kamis sebagaimana Les Bleus terkena virus flu menjelang dimulainya turnamen. Gangguan ini terjadi pada saat krisis bagaimana tim asuhan Didier Deschamps bersiap untuk memulai kampanye Euro 2024 mereka pada 17 Juni melawan Austria. Ousmane Dembele, pemain kunci lainnya bagi tim, juga terserang flu. Namun, penyerang Paris Saint-Germain itu memberikan kabar terkini tentang kondisinya, meyakinkan supporter dan rekan satu timnya. Selasa 18 Juni akan menjadi hari yang spesial bagi winger Napoli yang kerap disebut sebagai Messi dari Georgia, Khvicha Kvaratskhelia. Pasalnya itu adalah pertandingan debut timnas Georgia di putaran final Piala Eropa. Georgia berada di dalam grup F bersama Turki, Portugal, dan Republik Ceko di Euro 2024 yang akan digelar di Jerman mulai akhir pekan ini. Kvaratskhelia, ada orang yang menjulukinya sebagai Messi dari Georgia atau Kvaradona, mengaku ingin tampil terengginas meskipun menjadi debutan di ajang Piala Eropa. Lamine Yamal masuk dalam skuad Spanyol di Euro 2024 yang berlangsung di Jerman. Penampilannya jadi salah satu yang paling dinanti di Euro 2024. Namun pemain 16 tahun itu tetap harus melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar. Saat ini Yamal tengah berada di tahap akhir sekolah menengah Spanyol, yakni Educación Secundaria Obligatoria ESO untuk siswa berusia 12 hingga 16 tahun. Bintang muda timnas Spanyol itu tak hanya bakal bertanding di Euro 2024, tetapi juga harus menyelesaikan pekerjaan rumah PR dari sekolah. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.